Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa masih diberi nikmat mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu kitabul hududi utawi ku kitab nerangake pira-pira hukume had. Jadi had itu salah satu hukuman yang nantinya akan dibahas dalam kitab-kitab ini. Nah, had itu nantinya hukuman macam-macam. Ada yang zina, ada yang karena mencuri, dan lain-lain. Nah, nanti akan dibahas pertama itu masalah zina. Qauluhu wazani ala durbaini. Wazani utawi wong kang zina ala durbaini ku tetep ing atase rong werna, rong macem. Rupane durbaini muhsanin, rupane muhsan. Wa ghairi muhsanin lan ghairu muhsan. Orang yang berzina itu ada dua macam. Yang pertama namanya zina muhsan. Ada yang kedua itu zina ghairul muhsan. Bedanya apa? Muhsan dengan ghairul muhsan. Nah, nanti akan dijelaskan perbedaannya zina yang muhsan dengan ghairul muhsan. Ini sama-sama dilarang, sama-sama haram hukumnya. Qauluhu fal muhsanu mongko utawi zina muhsan. Iku hadduhu iku utawi hati muhsan iku arajmu iku dirajam. Jadi nantinya orang yang sudah terlanjur berzina, kalau memang dia adalah orang yang muhsan, itu nanti hukumannya adalah dirajam. Dirajam menggunakan apa? Bihijaratin mu'tadilatin la hasasagira wala bisokhri. Jadi menggunakan batu yang sedengan, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Jadi dilempari batu sampai mati. Itu hukuman bagi orang yang berzina muhsan. Makanya berat memang hukumannya orang yang berzina muhsan. Dibalangi watu, dirajam sampai mati. Dan itu menggunakan batu yang sedengan. Nek batu terlalu kecil, ya juga repot. Nggak mati-mati. Menggunakan batu yang besar langsung mati. Tapi kan dia tidak merasakan siksane ketika dihukum zina. Makanya menggunakan batu yang mu'tadilah, yang sedengan, gak terlalu kecil dan gak terlalu besar. Wa ghairul muhsani utawi saliyane wong kang zina muhsan iku haddu iku utawi hate ghairul muhsan iku mi'atul jildatin iku 100 jilidan. Hukumane wong sing zina ghairul muhsan itu 100 jilid. 100 jilid itu ditambahi lagi wa tagribu amin lan den buang ing dalam setahun. Wa tagribu amin lan den buang ing dalam setahun ila masafatil qasri maring jarak kosor. Ketika nantinya terjadi ada orang yang melakukan zina ghairul muhsan. Ghairul muhsan itu hukumannya 100 jilidan. Jadi dicambuk menggunakan cambuk sampai 100 jilidan. Dan itu diasingkan, dibuang sampai 1 tahun ke jarak kosor. Jadi misalkan rumahnya di Jawa Tengah misalkan, terus diasingkan ke jarak yang jauh, jarak yang diperbolehkan untuk mengkosor. Ada yang mengatakan 88,5 km. Itu sampai 1 tahun diasingkan. Dan dihukum jilid sampai 100 cambukan. Nah, jadi lebih berat yang muhsan. Yang muhsan kan sak matine. Qauluhu wa syaraitul ihsan. Nah, kita harus mengetahui orang yang kategori zina muhsan dan ghairul muhsan bagaimana, karena hukumannya beda. Wa syaraitul ihsan utawi pira-pira syarat muhsan iku arbaun iku 4. Ada 4 syarat di mana orang bisa dikatakan zina muhsan. Jadi nek orang masuk 4 ini nantinya masuk zina sing ghairul muhsan. Sing pertama al-bulugu, rupane balek. Wal aklu lan duweni akal. Makanya ketika nantinya kok ada orang yang berzina, sudah balek dan sudah berakal, itu bisa dikategorikan masuk zina muhsan yang hukumannya sampai dihukumi dirajam sak matine ndek wau. Ya mulane falahat ala sobin wa majnunin bal yu'adzabani mim bima juruhuma anil wukui fi zina. Makanya tidak ada had bagi anak kecil atau orang gila yang telah melakukan berzina karena dia tidak masuk kategori
muhson. Nah, tapi nanti tetap diberikan pengajaran, diberi tahu kalau zina yang demikian itu tidak diperbolehkan, dilarang. Anak umur 2 tahun misalkan, itu juga tidak terkena had atau orang gila. Tetapi nantinya syarat yang kedua lagi ada tambahannya. Wal hurriyatu lan sifat merdeka. Mayoritas zaman sekarang di Indonesia sudah tidak ada namanya budak. Mayoritas sudah merdeka semua. Jadi syarat yang ketiga oke terpenuhi. Yang keempat wa wujudul wat'i lan anane wati, anane jima fi nikahin ing dalem nikah sahihin ingkang sah. Dalam zina muhson sendiri, syarat yang terakhir bisa dikategorikan muhson adalah adanya wati atau jima atau berhubungan tadi itu sudah dalam nikah yang sah. Jadi misalkan Zaid menikah dengan Fatimah dan sudah melakukan jima, melakukan bersetubuh secara suami istri secara sah. Oke. Terus dia berzina dengan perempuan lain. Itu namanya muhson. Jadi misalkan Zaid belum pernah nikah, masih jaka ting-ting. Kok dia melakukan zina dengan Zainab misalkan, itu tidak masuk kategori muhson. Jadi masuk ghairul muhson, hukumannya 100 jilid dan ikut diasingkan selama 1 tahun jarak kosor. Jadi perbedaannya ketika ada orang yang sudah pernah nikah dan melakukan jima secara halal dengan istrinya, kok dia berzina dengan perempuan lain yang tidak halal, itu namanya muhson. Nah, ini yang syarat keempat. Jadi baligh, punya akal, merdeka, dan adanya jima atau wati di dalam nikah yang sahih. Jadi misalkan kok terjadi ada laki-laki yang di situ memang belum pernah nikah, itu tidak masuk kategori muhson, tapi ghairul muhson. Zinanya tetap ghairul muhson. Wong dia belum pernah nikah, kok dia dia melakukan zina. Nah, itu ghairul muhson, tetap haram tetap. Tapi hukumannya beda dengan yang muhson. Wal abdu utawi kawula budak lanang wal amatu lan budak wedok haduhuma iku utawi hati abad lan amat iku nisfu hadil hurri. Iku separone hati wong merdeka. Ketika ada budak laki-laki atau perempuan yang melakukan zina, itu hadnya adalah setengah dari hadnya orang yang merdeka. Jadi nek orang merdeka tadi adalah hati ghairul muhson 100 misalkan 100 jilitan. Iku nantinya setengah berarti 50 jilitan. Iku kalau statusnya adalah budak. Masalahnya di Indonesia sudah tidak ada budak. Mayoritas orang-orangnya adalah merdeka dan pembantu bukan budak. Pembantu rumah tangga itu bukan budak. Jadi mayoritas di Indonesia adalah orang-orang merdeka, jadi tidak masuk dalam kategori wal abad wal amat haduma nisfu hadil hurri, tidak masuk. Wa hukmul liwati. Nah, ini ada nantinya ketika melakukan melakukan suatu perkara yang dilarang, tapi tidak masuk kategori muhson atau ghairul muhson yang tadi. Tapi ini bahasanya lain lagi. Wa hukmul liwati utawi hukume liwat. Liwat itu dalam bahasane sodomi. Itu boleh atau tidak nantinya. Qalu wa hukmul liwati utawi hukume sodomi wa ijyanul bahaimi lan nekani pira-pira kewan. Iku kahukmi zina, iku tetep kaya hukume zina. Artinya ngeten. Zina dengan hukume orang yang liwat dan orang yang jima kewan itu sama-sama haram. Cuman prakteknya yang beda. Jadi nek misalkan ada laki-laki, kelaminnya laki-laki, zakare laki-laki dimasukkan ke farjinya perempuan, nah itu jelas masuk nantinya zina. Tapi kalau memang ada laki-laki yang melakukan wati lewat dubur, jadi misalkan Fatimah, terus ada Zaid. Zaid ini melakukan jima tapi lewat jalan belakangnya Fatimah, itu namanya liwat. Atau sesama laki-laki. Nah, itu namanya sodomi. Itu tidak diperbolehkan. Hukumnya tetap haram. Dan juga wa ijyanul baim. Jima kewan. Jadi misalkan ada laki-laki yang tidak payu. Nggak ada yang mau perempuan dengan dia. Makanya terus akhirnya punya
bebek atau ayam misalkan, terus dia ini melakukan hubungan dengan ayam atau bebek itu. Nah, itu tetap hukumnya tidak boleh. Meskipun toh itu adalah kewan, meskipun misalkan kambing misalkan, bahaime. Jadi misalkan melakukan hubungan intim dengan kambing itu tetap tidak boleh. Atau sapi atau selainnya lah. Wa man utawi sapane wong wadi iku lamun wati sapa man wati mau fimain dalam perkara dunal farji kang tetep ing dalam sak liyane farji. Uzira jawabe man uzira mongko den takzir sapa man ketika ada orang yang melakukan wati tapi tidak melalui farji. Itu tetap nantinya uzira, tetap ditakzir. Jadi takzir itu adalah hukuman yang beda dengan had. Nek had kan tadi sudah ada 100 jilitan. Nah, tapi nek dalam pembahasan takzir tidak. Jadi misalkan ada orang yang melakukan wati jima tapi tidak melalui jalan farji, itu tetap nantinya ada hukumannya. Walam yabluglan ora tumeka. Walam yabluglan ora tumeka sapa. Walam yubligulan ora banget-bangetake sapa imam bitakziri kelawan takzir. Adnal hududi kelawan luweh kathok-kathoke pira-pira had. Makanya nek dalam sarai fa'in azara abdan wajib ayangku sofi ta'ziri an isrina jaldatan. Ketika ada orang yang budak statusnya melakukan wati tapi tidak melalui jalan farji, misalkan melakukan hubungan dengan kewan, wedhus misalkan kambing, itu nantinya ada hukuman takzir. Tapi takzire di situ ayangku sofi ta'ziri an isrina jaldatan, kurang dari 20 jilitan. Iku nek statusnya budak. Jadi ada budak misalkan melakukan hubungan intim dengan kambing. Iku nantinya ada hukumannya sampai tidak melebihi. Jadi intinya kurang dari 20 jilitan, 20 cambukan. Tapi au azaro huron wajib ayangku sofi ta'ziri an arba'ina jaldatan. Ketika yang melakukan adalah orang yang merdeka, maka takzirannya adalah kurang dari 40 jilitan, 40 cambukan. Itu kurang dari itu. Jadi ketika nantinya ada orang yang melakukan berzina, itu tetap ada hukumannya. Aslinya seperti itu. Ada yang dimasukkan dalam muhson, ada yang masuk dalam ghairul muhson. Dan ketika nantinya ada orang yang melakukan hubungan yang tidak melalui jalan farji, contohnya liwat misalkan, wati dubur, laki-laki sama laki-laki bisa, atau misalkan dengan kewan, kambing atau sapi, itu juga ada takzirannya nanti. Ada hukumannya tersendiri. Ketika orang yang merdeka maka kurang dari 40. Tergantung nanti imam yang menentukan. Ketika orang yang budak maka kurang dari 20 jilitan. Nah itu semua ada hukumannya. Tapi di Indonesia kita tidak. Di Indonesia kita ketika terjadi zina, ya terkadang ada yang malah di penjara. Cuman di penjara. Terjadi zina atau pemerkosaan, nanti ada hukumannya tersendiri, tapi tidak sama dengan ini. Ada yang kasusnya itu mau dimasukkan penjara, ada yang malah digrebek, dikawinkan secara paksa. Ada yang demikian mau. Jadi di Indonesia memang beda dengan yang ada di kitab takrib ini. Hukumannya bagi orang yang melakukan berzina.